Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meli Muklian, ya, masih dalam mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Minggu kemarin, saya sudah membahas tentang probabilitas variabel acak, di mana variabel acak tadi dia terbagi dua. Ada yang disebut dengan variabel acak diskrit, dan satunya lagi yaitu variabel acak kontinu. Nah, karena kemarin tuh hanya dibahas tentang probabilitasnya, maka hari ini yang mau dibahas adalah tentang distribusi probabilitas variabel acak. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada 5 kategori distribusi yang akan kita bahas. 3 untuk probabilitas variabel random diskrit dan 2 untuk probabilitas variabel random kontinu, ya. Jadi kata-kata acak random itu sama begitu. Pada distribusi probabilitas variabel random diskrit itu yang akan dibahas ada 3 bagian, yaitu tentang distribusi binomial, yang kedua tentang distribusi Poisson, lalu yang terakhir tentang distribusi hipergeometrik. Di sisi lain, distribusi probabilitas variabel random kontinu itu dia ada 2 pokok bahasan, yaitu distribusi normal dan distribusi normal standar. Oke, karena urutannya secara tidak langsung ini sudah bisa dikatakan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mulai berurutan saja, mulai dari binomial, Poisson, hipergeometrik, distribusi normal, dan normal standar. Ya, saya mulai dari distribusi binomial. Distribusi binomial dia memiliki 5 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, percobaan atau fenomena atau kejadian terdiri atas n tindakan trial yang identik. Artinya, kegiatannya adalah kegiatan yang berulang-ulang. Lalu, setiap percobaan atau fenomena yang dilakukan atau kejadian yang terjadi hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, misalkan sukses dan gagal, benar dan salah, hitam dan putih, begitu. Jadi hasilnya hanya ada 2 pilihan. Ciri-ciri yang ketiga, peluang sukses pada percobaan tunggal sama dengan P. Peluang untuk sukses diberi dengan identitas P dan tetap sama nilainya dari percobaan ke percobaan. Lawan dari sukses adalah gagal. Di sini peluang gagal diberi nama Q, di mana nilai dari Q adalah 1 dikurang dengan P. Ciri-ciri yang keempat, setiap percobaan bersifat independen atau bebas dan dengan pengembalian. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima, variabel acak X adalah banyaknya sukses percobaan selama n tindakan. Nah, dari ciri-ciri ini kita lanjutkan bagaimana persamaan yang muncul untuk menghitung probabilitas dari variabel acak binomial tersebut. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk probabilitas variabel acak yang berdistribusi binomial. Px sama dengan C. C di sini adalah lambang untuk kombinasi. Kombinasi X dari N, P pangkat X. P tadi kita beri nama sebagai probabilitas sukses, dikalikan dengan 1 dikurang P berpangkat N dikurang X. 1 dikurang P
sebenarnya bisa saja kita tulis sebagai key. Nah, ini adalah keterangan-keterangan dari persamaan di atas, di mana nilai X itu mulai dari 0, 1, 2, sampai dengan bilangan N. Px disebut sebagai probabilitas peristiwa sukses terjadi sebanyak X kali. C adalah kombinasi X dari N. N adalah banyaknya percobaan. P, seperti yang saya bilang tadi, merupakan probabilitas sukses. Dan 1 kurang P atau Q merupakan probabilitas gagal. Ini adalah persamaan untuk probabilitas yang berdistribusi binomial. Selanjutnya, untuk nilai rata-rata dilambangkan dengan mu. Mu sama dengan N dikalikan dengan P. N tadi adalah banyaknya percobaan, P adalah probabilitas sukses. Dan nilai standar deviasi untuk variabel acak berdistribusi binomial adalah dilambangkan dengan tau. Tau sama dengan akar N dikali dengan P dikali dengan 1 dikurang P. Bisa aja ditulis dengan akar N dikali dengan P dikali dengan Q. Sebenarnya kita bebas untuk menggunakan konsep 1 kurang P atau tetap menggunakan Q. Ya, sampai di sini saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah contoh soal untuk distribusi binomial tersebut. Contoh pertama, probabilitas seorang penembak akan menembak tepat pada sasaran adalah 0,7. Jika penembak tersebut diberi kesempatan menembak sebanyak 10 kali, berapakah probabilitas 5 tembakan tepat sasaran? Dari soal ini, kita sudah bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang merupakan harus kita simpan dulu. Contohnya, nilai 0,7. Nilai 0,7 adalah peluang menembak tepat sasaran. Berarti ini bisa kita kategorikan sebagai peluang untuk sukses atau nilai P. P nilainya adalah 0,7. Lalu, jika penembak tersebut diberi kesempatan menembak sebanyak 10 kali, 10 kali adalah jumlahnya pengulangannya, jumlah percobaan yang dilakukan. Maka ini kita kategorikan sebagai N. Lalu pada kalimat berikutnya, berapakah probabilitas 5 tembakan tepat sasaran? 5 di sini kita kodekan sebagai nilai X. Setelah kita identitaskan semua angka tersebut, kita masukkan dalam persamaan untuk distribusi binomial tersebut. Mari kita kembali ke halaman sebelumnya, di mana persamaan untuk menentukan probabilitas pada variabel acak X yang berdistribusi binomial adalah Px sama dengan kombinasi X sampai N, kombinasi X dari N, P pangkat X dikalikan dengan 1 kurang P, N kurang X. Di sini nilai X sama dengan 5, berarti peluang 5 tembakan tepat sasaran adalah kombinasi 5 dari 10 kali tembakan dikalikan dengan peluang tepat sasaran dikalikan dengan dipangkat 5 dari tembakan tepat sasaran dikalikan dengan peluang gagal yang dipangkatkan dengan N dikurang X.
Karena ini adalah konsep dari kombinasi, tentu harus kita selesaikan dulu. Kombinasi 5 dari 10 tentu sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Atau 10 faktorial per 10 kurang 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Ini disederhanakan lagi, di bawahnya ini hasilnya. Lalu 0,7 pangkat 5 ini hasilnya. Ini 0,3 pangkat 5 ini hasilnya. Perkalian dua bilangan ini adalah di sini. Ini adalah nilai dari faktorial dan terakhir adalah hasilnya, di mana probabilitas 5 tembakan tepat sasaran adalah 0,102919. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung rata-rata banyaknya tembakan tepat sasaran. Nilai rata-rata, untuk mendapatkannya kita kembali ke slide sebelumnya, di mana untuk mencari nilai rata-rata dilambangkan dengan mu. Mu sama dengan N dikalikan dengan P. Kita lanjutkan. N jumlahnya 10, P 0,7. Berarti rata-rata banyaknya tembakan tepat sasaran adalah 7 kali. Saya lanjutkan. Contoh kedua. Setiap tahun dalam 5 tahun dilakukan pemilihan acak untuk menetapkan alokasi dana kepada satu dari kegiatan. Ada 4 kegiatan, diberi kode A, B, C, dan D. Setiap kali dilakukan pemilihan, masing-masing kegiatan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Pertanyaannya, berapa persen peluang kegiatan A mendapatkan dana sebanyak 3 kali? B. Berapa persen peluang kegiatan A mendapatkan dana 5 kali, 4 kali, 3 kali, sampai dengan 0 kali. 5 kali berarti setiap tahun berturut-turut dia mendapatkan alokasi dana. 0 kali berarti tidak pernah mendapatkan dana alokasi selama 5 tahun berturut-turut. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bikin dulu identitasnya. Probabilitas AS. A adalah kegiatan A. S sukses. A sukses, probabilitas kegiatan A terpilih. Karena ada 4 kegiatan, A adalah bagian dari 4 tersebut, maka peluang probabilitas A untuk menerima alokasi dana tentu 1/4 atau sama dengan 0,25. Kita beri kode sebagai P. AG adalah A gagal, berarti dia tidak menerima dana alokasi. Nilainya tentu 1 dikurang dengan nilai P tadi, yaitu 0,75. Kita beri kode sebagai Q. Kita lanjutkan. Karena dalam 5 kali pemilihan, maka probabilitas kegiatan A mendapatkan dana sebanyak 3 kali adalah Fx n titik koma n koma p. Di sini kita ganti x-nya 3, n-nya 5, peluang suksesnya 0,25. 53 ini adalah cara menulis kombinasi yang lain, tidak harus C35, tapi bisa ditulis seperti ini. Ini adalah nilai P pangkat X. Ini adalah 1 dikurang P. Ini pangkat N kurang X. Hasilnya adalah 0,0879.
Kalau kita menggunakan kode dalam Microsoft Excel, kita menggunakan binom.dist 3, 5, 0,25, false. Nah, dengan persamaan ini, kita bisa dibantu oleh Microsoft Excel untuk mencari peluang kegiatan A mendapat alokasi dana sebanyak 0 kali sampai dengan 5 kali. Untuk 0 kali 0,237 sampai dengan 5 kali 0,001. Lalu kalau seandainya kita totalkan semuanya, maka peluangnya adalah 1. Jumlah cara sukses di sini bernilai 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Ini merupakan hasil dari perkalian dalam faktorial kombinasinya. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Distribusi kedua dari distribusi probabilitas variabel random discrete adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya percobaan yang dilakukan, N, relatif besar. Yang kedua, kejadian yang diteliti merupakan kejadian yang jarang terjadi, sehingga probabilitasnya kecil. Yang ketiga, diketahui parameter intensitas percobaan atau rata-rata kejadiannya. Ini adalah persamaan untuk probabilitas sebuah variabel acak N, acak X yang berdistribusi Poisson. Px sama dengan mu pangkat X, E pangkat min mu per X faktorial. Mu sebelumnya sudah kita ketahui, dia merupakan nilai rata-rata kejadian. X adalah jumlah sukses. E adalah bilangan epsilon, di mana nilainya 2,7182. Saya lanjutkan. Contoh soal untuk distribusi Poisson. Berdasarkan pengalaman, setiap kali mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Pada suatu waktu, perusahaan mencetak 10.000 lembar kertas. Berapakah probabilitas mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak? Dan berapakah probabilitas mendapatkan paling banyak 2 lembar kertas yang rusak? Soal pertama, dia cuma mengunci pada kata-kata tepat 5 lembar kertas. Soal kedua, dia mengatakan paling banyak. Berarti bisa saja nilainya di bawah 2. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian soalnya. Nilai probabilitas rusaknya lembar kertas yang dicetak itu sesuai dengan narasi dari soal di atas. Dari 10.000 proses pencetakan, ada 100 lembar yang rusak. Maka peluang rusaknya lembar kertas yang dicetak adalah 100 per 10.000 atau sama dengan 0,01. N karena jumlah di sini adalah pada soal jika dia mencetak 1.000 lembar, berarti jumlah kejadiannya sangat banyak. Dengan nilai rata-rata bisa kita hitung dari mu sama dengan N kali P, yaitu N-nya 1000, P-nya tadi sudah 0,01, berarti nilai rata-ratanya adalah 10. Maka probabilitas untuk mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak adalah 10 pangkat 5 E min 10 per 5 faktorial. E tadi nilainya sebelumnya 2,7182, ya. Jangan lupa 5 ini difaktorialkan, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini diselesaikan matematikanya, dibagi dengan 5 faktorial, maka hasilnya adalah 0,03783. Berarti ini adalah probabilitas mendapatkan tepat 5 lembar kertas yang rusak.
kita lanjutkan. Bagaimana dengan untuk mendapatkan probabilitas paling banyak 2 lembar kertas yang rusak? Nah, paling banyak tentu kita bisa bikin batasan X. Nilainya kecil sama dari 2. Karena nilai X dimulai dari 0, maka peluangnya dijumlahkan. Peluang 0, peluang 1, dan peluang 2. Sama seperti cara sebelumnya, dimasukkan ke dalam persamaan untuk distribusi Poisson untuk peluang 0. Lalu ini adalah bagian dari peluang 1. Ini adalah bagian dari peluang 2. Hasilnya adalah 0,002768. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Distribusi yang ketiga dari distribusi probabilitas variabel random discrete adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengambil sampel random berukuran n tanpa pengembalian dari suatu populasi berukuran n besar. Elemen-elemen di dalam populasi tersebut terbagi ke dalam 2 kelompok, masing-masing berukuran K dan N besar dikurang K. Bagaimana kita memunculkan persamaan untuk distribusi hipergeometrik? Untuk memudahkannya, kita buat sebuah ilustrasi. Misalkan kita mempunyai suatu populasi sebanyak N besar yang terdiri atas 2 jenis. Jenis merah sebanyak N1 dan sisanya yaitu jenis putih, nilainya N kurang N1. Kemudian diambil sampel secara acak sebanyak N buah tanpa pengembalian. Kalau kita misalkan X sama dengan K yang menyatakan banyaknya jenis merah yang terambil, maka probabilitas untuk memperoleh sampel jenis merah sebanyak X sama dengan K adalah kombinasi K dari N1 dikalikan dengan kombinasi N kurang K dari N kurang N1 dibagi dengan kombinasi N dari N besar. Ini adalah seperti saya bilang tadi, cara menuliskan kombinasi. Untuk nilai rata-ratanya, mu adalah N kecil dikali K dibagi dengan N besar. Ini adalah persamaan untuk variannya. Lalu simpangan bakunya atau standar deviasi yang merupakan akar dari varian. Saya lanjutkan. Kita masuk ke contoh soal distribusi hipergeometrik. Misalkan dalam suatu rak terdapat 50 kain batik yang diantaranya 5 rusak. Bila diambil kain sebanyak 4 helai secara acak, hitunglah probabilitas untuk memperoleh 0, 1, 2, 3, 4 helai kain yang rusak. Untuk memudahkan perhitungan probabilitas pada soal di atas, kita harus definisikan setiap informasi yang disampaikan dalam narasi di atas. Banyaknya kain kita definisikan sebagai N besar, yang jumlahnya 50. N1 adalah kain yang rusak, yaitu 5. N kurang N1 atau di sini ditulis sebagai N2 adalah banyaknya kain yang baik, yaitu 45. 50 dikurang 5 ya. N kecil adalah sampel kain yang diambil, yaitu 4 buah. X sebesar sama dengan K. Dia menyatakan sebagai banyaknya kain rusak yang diperoleh. Di sini ada 5, peluang 0,
peluang 1 sampai dengan peluang 4. Berarti soal ini menginginkan kita mencari peluang masing-masing nilai dari jumlah kain yang rusak, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Saya lanjutkan. Nah, karena kita harus mencari distribusi probabilitas dari masing-masing kain tadi yang didapatkan jumlahnya mulai dari 0 sampai 4, tentu kita cari satu persatu. Sesuai dari persamaan, angka 5 tadi dikatakan sebagai N1. Maka semua untuk peluang baik 0, 1, 2, 3, 4 semuanya sama 5. 5, 5, 5, 5, 5. 45 adalah N kurang N1 atau N2. Ini 45. 0 adalah peluang kain yang rusak terambil 0, terambil 1, 2, 3, dan 4. Kalau terambil 0 berarti masih tinggal di dalam 4, terambil 1 tinggal di dalam 3, terambil 2 tinggal di dalam 2, terambil 3 tinggal di dalam 1, terambil keempat-empatnya berarti habis semuanya. Untuk penyebutnya adalah jumlah total semua kain, ya, dikombinasikan dengan nilai batas bawahnya yaitu 4 dari 50. Ini adalah nilai untuk peluang 0, 0,64, peluang 1, 0,30, peluang 2, ini peluang 3, peluang 4. Cara penyelesaiannya tentu diselesaikan kombinasi dari masing-masing ini. Anda selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini dikalikan lalu dibagi dengan ini. Sama semua untuk caranya. Saya lanjutkan. Untuk soal kedua, suatu masalah penting dihadapi oleh direktur personalia, antara lain pemilihan terbaik dalam kelompok unsur berhingga ditunjukkan oleh situasi berikut. Dari satu kelompok atas 20 sarjana teknik, 10 dipilih untuk dipekerjakan. Berapakah peluang bahwa 10 orang yang terpilih, termasuk semua di dalamnya 5 sarjana teknik terbaik dalam kelompok atas 20 tadi? Sama seperti cara sebelumnya, kita harus mengelompokkan dulu. Definisikan setiap informasi yang disampaikan dalam soal. Berapa jumlah sampelnya? Dia adalah kelompok sarjana teknik yang berjumlah 20 orang. Sarjana teknik terbaik ada 5 orang. Kita beri nama N1. Sisanya yang biasa berarti ada 15 orang atau N2. Di sini tidak ditulis. N adalah sarjana teknik yang akan dipekerjakan, N kecil, dan X sama dengan K. Dia menyatakan peluang banyaknya sarjana teknik yang terpilih sebanyak 5 di dalamnya. 5 yang terbaik tadi, ya. Ya, kita lanjutkan. Karena dia telah mengunci jumlah X sama dengan 5, jumlahnya juga tetap 5 maksimumnya, yang dipilih adalah 5. 15 adalah yang biasa tadi atau N kurang N1. Ya, ini 5 nilai N. Ini 20. Ini N1 ya. Ini 20 nilai jumlah semua sarjana. 10 jumlah yang mau dipilih. Sama caranya seperti yang tadi. Selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini. Ini dikalikan, ini dibagi, hasilnya adalah 0,162. Jadi untuk soal-soal tentang hipergeometrik, Anda harus membuat dulu definisi dari masing-masing apa yang disampaikan pada soal tadi. N1 ya. Ini K jumlah yang
probabilitasnya, N kurang N1 itu sisanya, ini N kurang K berarti jumlah sampelnya dikurangkan dengan nilai jenisnya dibagi dengan N besar per N atau jumlah total semua bagi dengan jumlahnya percobaan. Ya, saya lanjutkan. Pada kenyataannya, dalam sebuah populasi tidak hanya ada 2 jenis, bisa saja jenisnya ada 3, 4, atau 5. Kalau misalkan X1 banyak jenisnya 1, X2 2, X3 3, maka X1 sama dengan probabilitas terpilihnya X1 sama dengan K1, X2 sama dengan K2, dan X3 sama dengan K3. Maka dalam penyelesaiannya dengan cara seperti ini. Masing-masing punya peluang, ya. N1 K1, N2 K2, ini jumlahnya, ini peluangnya, ini totalkan, ini dibagi. Jadi kombinasi dari masing-masing per jenisnya. Ini jenis N1, ini kombinasikan per jenis N2, ini kombinasikan jenis N3. Lalu untuk yang terakhir, karena dia banyak tipenya, jenisnya, maka dijumlahkan N1 tambah N2 tambah N3 dibagi, maksud saya untuk di bagian bawahnya adalah K1 tambah K2 tambah K3. Ini berarti masih sama, yaitu konsepnya kombinasi. Dalam penyelesaiannya berarti Anda selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, lalu selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, lalu ini dikalikan dibagi dengan yang di bawah. Ini contoh soalnya. Jika dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah, 10 kelereng putih, dan 12 kelereng biru, lalu kalau mau diambil 3 kelereng, yang ditanya berapa probabilitas atau peluang untuk memperoleh 3 jenis kelereng tersebut yang terdiri atas 1 kelereng merah, 1 kelereng putih, dan 1 kelereng biru. Sama kayak soal tadi, maka peluang X1 1, peluang X2 1, peluang X3 juga 1. Ini N1 berarti jumlahnya merah 5, putih 10, biru 12. Ini masing-masing peluangnya adalah 1. Jumlah total semua kelereng adalah 27. Ini totalkan semua. Ini jumlah terambil adalah 3. Berarti selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, selesaikan kombinasi ini, ketiganya dikalikan dibagi dengan di bawah, hasilnya adalah 0,2051. Oke. Berarti kita telah membahas tentang distribusi probabilitas variabel random discrete. Yang pertama tadi tentang distribusi binomial, yang kedua tentang distribusi Poisson, yang ketiga yaitu tentang distribusi hipergeometrik. Sekarang kita masuk dengan distribusi probabilitas variabel random yang kontinu. Nah, distribusi yang pertama yaitu distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Dia ditemukan oleh Charles Gauss, ya, itu pada abad ke-18. Biasanya orang menyebutnya juga sebagai distribusi Gauss. Lucas tahun 2009 mengatakan distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki kurva berbentuk lonceng dan simetris. Sebuah sampel acak X berdistribusi normal jika fungsi distribusi peluangnya didefinisikan sebagai ini. F adalah fungsi distribusi dari X. Ada di sini nilai mu atau nilai rata-rata. Tau adalah nilai tau kuadrat adalah nilai varian, sama dengan 1
1 per tau akar 2 V E pangkat min setengah X kurang mu per tau pangkat 2. Ini rumusnya terlihat sangat ribet sekali ya dalam penyelesaiannya. Di sini ada batas-batasnya, X batasnya 0 min tak hingga sampai tak hingga. Mu atau nilai rata-rata batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tau nilainya besar dari 0, atau nilai standar deviasinya besar dari 0, nilai V biasa ya 3,14, E tadi sudah ada 2,71828. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri dari distribusi normal tadi? Kita tengok dulu. Yang pertama, grafiknya selalu ada di atas suatu sumbu X. Dia simetris antara X dengan mu. Lalu mempunyai satu buah modus. Modus di sini adalah nilai terbesar untuk nilai Y dicapai pada saat X sama dengan mu, yaitu besarnya 0,3989 per tau. Grafiknya mendekati sumbu datar X yang mulai dari X sama dengan mu tambah 3 tau untuk daerah kanan, ini dia, dan X sama dengan mu kurang 3 tau ke kiri. Luas daerah di bawah lingkungan selalu sama dengan 1 unit persegi. Ini adalah contoh distribusi normal. Batas X nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga ya. Dia mendekati mulai dari mu kurang 3 tau, ini berakhirnya di garis ini, menuju puncaknya saat X sama dengan mu. Kalau ditotalkan, nilai luasnya sama dengan 1. Nah, ini juga contoh lain dari distribusi normal. Kalau dipotong seperti ini ya, maka ini luasnya menjadi 0,9973. Sisanya ini ada kiri dan kanan, yaitu luasnya 0,00135. Tapi secara keseluruhan kalau kita jumlahkan masing-masing luasnya tetaplah nilainya 1. Ya, minggu kemarin saya sudah bahas tentang PDF, yaitu probability density function. Ini persamaan kemarin ya untuk variabel random continue ya. Lalu bagaimana kalau pada distribusi normal? Ini untuk nilai rata-rata yang sama, lalu berarti nilai standar deviasinya semakin lama semakin besar. Kalau kita tengok dari grafik PDF-nya, berarti kalau nilai standar deviasinya kecil, berarti grafiknya lebih tinggi puncaknya. Kalau semakin besar standar deviasinya, grafik PDF-nya semakin lebar. Tapi ketika nilai standar deviasinya kita buat sama, lalu nilai rata-ratanya kita urutkan dari yang kecil sampai yang mu1 kecil dari mu2 kecil dari mu3 ya, berarti nilai rata-ratanya semakin lama semakin kecil. Yang terjadi adalah grafiknya hanya bergeser posisinya dari kiri ke kanan. Berarti yang ini tetap ukurannya tetap sama ya, cuma posisinya menjadi bergeser. Nah, ini tadi jika X berdistribusi normal ya, ini probabilitasnya untuk variabel random continue ya. Ini persamaannya berarti minus tak hingga sampai X, ini ya persamaannya. Lalu luas di bawah kurva PDF itu bisa dikatakan sebagai CDF, yang mana dia adalah min tak hingga sampai dengan batas X. Ya, minggu kemarin saya sudah bahaskan tentang bagaimana membedakan PDF dengan CDF. Jadi kalau dia PDF itu per data ya, jadi peluangnya per data A peluangnya segini, data B peluangnya segitu. Berarti kalau CDF itu adalah kumulatif, berarti total dari semua peluang tadi. Jadi kalau ini adalah grafik PDF, maka
grafik CDF pada batas minta hingga sampai X. Jadi pada saat dia baru mau mendaki itu. Kalau seandainya grafik PDF tadi kita gandeng dengan grafik CDF, lalu grafik CDF-nya kita zoom, jadi dia seperti ini. Ini untuk PDF, ini nilainya berfluktuatif. Nah, ini untuk CDF, nilainya tentu makin lama semakin tinggi. Bagaimana dengan luas di bawah kurva PDF tadi? Dia menunjukkan probabilitas suatu dari event. Lalu dia juga menunjukkan sebuah percentile rank. Lalu probabilitas X besar kecil sama dari X kecil itu sama saja nilainya dengan probabilitas X besar kecil sama dari X kecil besar sama dari minta hingga. Atau dia merupakan luas di bawah kurva antara 0 minta hingga sampai dengan X. Lalu bagaimana dengan probabilitas dari minta hingga sampai dengan plus ta hingga? Pasti nilainya adalah 1. Dari minta hingga sampai plus ta hingga, luas kurvanya adalah 1. Kalau nilai X besar sama dari X, berarti probabilitasnya dari X sampai ta hingga plus ta hingga, maka luas di bawah kurvanya tentu sama aja dengan 1 dikurang dengan probabilitas dari minta hingga sampai X. Begitu. Yang jelas nilainya bukan 1, hanya dari minta hingga sampai plus ta hingga yang nilainya 1. Kalau dalam penulisannya X besar, probabilitas X besar kecil sama dari mu. Mu adalah nilai rata-rata ya. Jika nilai X kecil dari nilai rata-rata itu sama aja nilainya dengan probabilitas X besar sama dari nilai rata-rata, yaitu setengah. Jadi bagi duanya aja grafiknya. Lalu probabilitas dari mu kurang X kecil sama dari mu besar sama dari mu kurang X, ya sama aja menulisnya dengan X kecil sama dari mu tambah X besar sama dari mu. Ini hanya masalah pembagian wilayahnya aja. Saya lanjutkan. Lalu probabilitas X besar sama dengan X kecil atau merupakan luas di bawah kurva antara X sampai dengan X sama dengan 0 ya. X sampai dengan X sama dengan 0. Lalu probabilitas X kecil dari X berarti probabilitas sama aja dengan probabilitas X kecil dari X. Jadi kata-kata samanya bisa saja dihilangkan. Ini kalau besar sama aja dengan besar. Ini juga ada kata-kata batasnya, batas samanya itu bisa dikatakan sama saja. Oke, saya masuk materi terakhir, yaitu tentang distribusi normal standar. Distribusi normal standar adalah distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata 0 atau nilai mu-nya adalah 0 dan standar deviasinya atau simpangan baku atau nilai tau nilainya adalah 1. Itu kata Lucas 2009. Nah, ini adalah fungsi untuk distribusi normal standar. Kita lihat persamaannya cukup lebih sederhana dibandingkan distribusi normal tadi. Z sama dengan X kurang mu per tau. Sehingga untuk fungsi distribusi normal standar bisa kita definisikan sebagai Z mu, tau kuadrat atau 1/2 VE min setengah Z pangkat 2. Z kita batasi dari min ta hingga sampai ta hingga, nilai mu adalah 0 atau nilai rata-ratanya adalah 0, nilai standar deviasinya adalah 1, nilai P biasa 3,14 dan nilai E 2,71. Bagaimana cara kita membedakan antara distribusi normal umum dengan normal standar? Distribusi normal umum dia nilai rata-ratanya tidak 0. Pada normal standar nilai rata-ratanya 0. Pada normal umum nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1, tapi pada normal standar nilainya sama dengan 1. Bentuk grafiknya juga batas-batasannya pun juga berbeda. Ya, ini adalah ketentuan perhitungan luas distribusi untuk normal standar.
di P Z besar dari Z itu sama aja dengan P Z kecil dari min Z. Ini pemaknaannya ya sama, besar dengan min. Nih, peluang Z kecil dari Z sama dengan 1 dikurang P Z besar dari Z. Ini sama saja sih pemaknaannya. Lalu dia memungkinkan untuk operasi penambahan atau pengurangan pada sebuah kombinasi nilai. Ini adalah contoh luasan daerah dari grafik distribusi normal standar. Ini adalah luas daerah normal standar dari angka 2 untuk ke kanan. Berarti Z-nya besar dari 2. Maka nilainya adalah 0,5 dikurang dari P dikurangkan dengan P peluang Z kecil dari 2. Karena kalau kita hitung tentu 0,5 dikurang PZ kecil dari 2 sama dengan 0,5 dikurang dengan ini, dapatnya segini. Jadi kalau besar dari 2 segini. Kalau kita bikin batasnya dari kecil dari 0,5, kecil dari minus 0,5, berarti 0,5 ke kiri ya. Berarti 0,5 dikurang dengan Z kecil dari 0 kecil dari minus 0,5. Ini dia. Ini semuanya semua puncak. Ini semua puncak, nilainya kan separuh 0,5 ya. 0,5 dikurang dengan PZ kecil dari 2. Dikurang dengan 2 ke 0 ini, maka ini hasil yang sisa sedikit ini. Kalau ini berarti dari 0,5 ke kiri, ini sudah separuh, berarti sudah 0,5. Ini berapa nilainya? Tentu kita ambil 0,5 dikurang dengan 0 sampai minus 0,5 ya. Maka Z-nya besar kecil dari 0 besar dari 0,5. Ini dia. Gitu. Ini yang saya tandai pakai ini dia, saya kasih ini ya. Itu. Maka hasilnya adalah 0,5 dikurang dengan ini, hasilnya adalah ini. Berarti yang berwarna pink itu hasilnya. Yang ketiga, bagaimana kalau batasannya adalah dari minus 1 sampai dengan 1,5. Minus 1 sampai dengan 1,5. Tentu caranya adalah pakai batasan dari Z-nya kecil dari 1,5 besar dari minus 1. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka 2 tahapan, karena ini ada separuh nanti ya. Tahapan pertama adalah dari P Z-nya dari 0 sampai min 1, PZ kecil dari 0, ini dia, besar dari min 1, ini dia, dijumlahkan dengan PZ 1,5 sampai 0, ini dia. Ini tambah ini, hasilnya adalah ini ya. Ini contoh soalnya. Nilai ujian masuk perguruan tinggi didistribusikan secara normal dengan rata-rata 75. Ini kalau kita lihat dari soalnya, karena dia memiliki nilai rata-rata, pastilah ini sebuah distribusi normal. Dan simpangan bakunya 10. Berapakah probabilitas atau peluang seorang peserta ujian mencapai skor antara 80 sampai 90? Jawabannya bagaimana? Berarti untuk kita menyelesaikan soal di atas sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama, kita bisa menggunakan distribusi normal, atau kita juga bisa menggunakan distribusi normal standar. Nah, kalau seandainya soal ini kita selesaikan dengan konsep distribusi normal,
maka probabilitas atau peluang seorang peserta ujian mencapai skor antara 80 sampai 90 adalah X kecil dari 90 besar sama X kecil saya ulangi, X kecil sama dari 90 besar sama dari 80. Peluang X kecil sama dari 90 besar sama dari 80 adalah batas integral 80 sampai 90 1/10. Ini 10 tadi adalah nilai simpangan bakunya ya, akar 2V 3,14, E tadi ada nilainya 2, sekian ya, minus setengah X kurang 75/10. Ini pangkat 2 nya di atas nih, ini penulisannya agak salah sedikit. Tentu agak susah juga menyelesaikannya dalam integral yang seribet ini ya. Maka kita menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu kita menggunakan konsep distribusi normal standar. Maka kita mentransformasikan nilainya menjadi nilai Z. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ketika kita menghitungnya dengan konsep distribusi normal standar. Ini nilai X yang dicari, nilai rata-ratanya adalah 75 dibagi dengan tau. Tadi kan katanya nilainya adalah, kita balik lagi ke atas ya, karena kita sudah panjang ceritanya. Ini dia. Z sama dengan X kurang mu per tau ya. X nilai yang dihitung, dicari, nilai peluangnya, mu adalah nilai rata-rata, dan tau adalah standar deviasinya. Kita lanjutkan. Nah, untuk batas 80 berarti 80 kurang 75/10 Z ya. Di Z kecil sama dari 90 kurang 75/10, Z kecil sama dari 80 kurang 75/10. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa Z itu dibatasi dari nilai 0,5 sampai dengan 1,5. Nah, kalau kita mau melihat batasnya dari 0,5 sampai 1,5, karena dia dibatasi kepada nilai 0, berarti bisa kita ukur nilai terbesar dulu. Kita ambil batas untuk 1,5 dikurangkan dengan peluang pada batas 0,5. Maka hasilnya adalah dalam range 0,5 sampai 1,5 adalah 0,2417. Bagaimana cara mencari ini ya? Bisa? Ini saya balik lagi. Ini dia. 1/2V E min setengah Z kuadrat. Tadi kan ada nilai Z nya adalah 0,5, satu lagi nilai Z nya adalah 0,5 dan 1,5 tadi ya. Nah, kita masukkan nilainya ya. Jadi kalau dicontohkan ke soal 1 nggak bisa, nih gambar 1 kan nggak bisa, pada di sini nggak bisa juga. Pada model inilah lebih kurang modelnya. Karena tadi kita mulainya dari 0,5 di sini ya, 0,5 sampai 1,5, berarti ini batasnya. Gitu. Maka dihitung dulu yang 1,5 sampai 0 ya. Nah, lalu dikurangkan dengan 0,5 sampai 0, maka ini dapat nilainya. Itu dia yang dicari tadi. Salah, maaf. Nah, ini dia. Karena kita menggunakan batasan seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal kedua. Masa hidup suatu baterai yang dihasilkan oleh suatu perusahaan mendekati distribusi normal. Nah, katanya dia mendekati distribusi normal.
Rata-rata hidupnya 300 jam, sedangkan simpangan bakunya adalah 35. Berarti nilai mu-nya adalah 300 dan nilai tau-nya adalah 35. Tentukanlah persentase hasil dari batu baterai tersebut yang memiliki masa hidup antara 250 dan 350 jam. Untuk soal kedua, berapa persentase hasil batu baterai yang masa hidupnya paling sedikit 325 jam? Kalau untuk yang pertama itu ranknya ada 2 ya. Untuk soal ketiga, berapa masa hidup suatu baterai jika diketahui 20% dari baterai tersebut memiliki masa hidup lebih dari 300 jam. Lebih dari 300 jam ya. Di atasnya itu berarti lebih. Kalau ini paling sedikit. Kalau paling sedikit berarti kecil sama dari 325. Kita tengok bagaimana penyelesaiannya. Persentase hasil suatu baterai yang masa hidupnya 250 jam. Tentu kita masukkan dengan batas dari 250 dengan batas 350. Untuk yang pertama, tentu nilai X-nya adalah kecil dari 350, besar dari 250, maka nilai Z-nya berarti ini nilai X-nya 350, ini adalah nilai rata-ratanya dibagi dengan nilai standar deviasinya, ini batasnya 250, ini rata-ratanya, standar deviasinya. Ini diselesaikan hasilnya minus 1,43, ini diselesaikan hasilnya 1,43. Kita lihat bahwa batas di sini adalah dari minus ke plus. Maka di sini ada 2 batasan. Kita mulai dari minus menuju 0, lalu kita tambahkan dengan dari 0 sampai plus. Berarti 2 kali. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 0,84. Kira-kira grafik yang mana itu? Mungkin mirip dengan yang ini ya. Dari minus 1 ke 0 dijumlahkan dari 0 ke 1,5. Kira-kira begitu. Cara mencari nilai F-nya tadi sudah ada ya. Tadi saya kasih tahu rumusnya. Kalau masih lupa kita balik lagi. Nah ini dia 1/2 akar 2 VE ini ya, nilai Z nya ini kita masukkan tadi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Katanya berapa persentase hasil batu baterai yang masa hidupnya paling sedikit 325 jam. Karena kata-katanya paling sedikit, berarti nilainya harus besar atau sama dari 325 jam. Maka nilainya PZ besar sama dari 325. Ini adalah nilai mu, ini nilai tau. Hasilnya adalah Z besar sama dari 0,71. Maka nilainya kalau kita tengok 0,71, berarti dia bisa dikatakan di sebelah kanan. Berarti 0,5 dikurang dengan peluang Z dari 0 sampai 0,71, hasilnya adalah ini ya. Lalu hasilnya adalah ini. Mengapa dibikin 0,5 di depannya? Mari kita tengok dari grafik sebelumnya. Nah, dia berarti menggunakan batas yang ini ya. Batas yang seperti ini, itu 0,5 dikurang dengan ini. Sebentar.
Z-nya besar sama dari 0,71. Saya coba kembali lagi ke slide grafik. Besar dari 0,71 ya, berarti batasnya tentu kalau dia batasnya separuh berarti kan lebih dari 0 ya, lebih dari 0 berarti positif dia tuh, norma standar positif atau ke arah kanan, maka nilainya adalah 0,5 dikurang dengan 0,71 tadi, peluang 0,71 tadi. Ini dia Z nya. Oke ya, dapatnya 0,2388. Anda cari dulu untuk nilai Z 0,71. Hasilnya adalah ini. Artinya adalah 23,88% batu baterai yang masa hidupnya paling sedikit 325 jam. Oke, yang terakhir, bagaimana jika masa hidup baterai jika diketahui terdapat 20% batu baterai dengan masa hidup di atasnya lebih? Katanya ada baterai yang berpeluang lebih dari masa hidup 300 jam tadi. Berarti Px besar dari X adalah 0,2, lebih dari 300 jam berapa sih X nya? Z besar dari X kurang 300 per 35, 0,2 kurangkan ya dengan 0,2. Jadi mulai dari X kurang 300, ini dapatnya 0,2, itu 20% 0,2. Ini Z nya kecil dari ini besar dari 0, tentu nilainya adalah 0,5 dikurang dengan PZ ini ya, itu hasilnya adalah 0,3. nilai ini adalah 0,3, Z nya adalah 0,84. karena dapatnya 0,84 nilai Z nya, berarti dimasukkan dalam persamaan lagi, dapat nilai X nya adalah 329,4 jam. Berarti masa hidup yang dimaksud adalah 329,4 jam. Mari kita pahami sebentar. Oke ya, saya pikir sudah cukup ya. Selesai. Oke ya, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.